Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang CCNA ya. Pada materi yang sebelumnya sudah saya bahas untuk tutorial CCNA itu sampai pertemuan ke-3 ya. Nah, kali ini akan saya bahas yaitu pertemuan keempat, yaitu membahas tentang subnetting. Oke, saya rasa teman-teman juga udah banyak cara untuk gimana menghitung subnetting di network. Jadi di sini saya akan buat cara menghitung yang simple ya. Jadi yang sangat mudah teman-teman untuk pahami. Nah, untuk subnet max itu sebenarnya adalah sebuah istilah teknologi itu yang bisa dikatakan untuk membedakan antara network ID dan host ID gitu kan. Nah, pada subnetting ini sebenarnya ada deretan kode biner gitu. Nah, kalau kita hitung biner itu agak rumit gitu kan. Biasanya kan kalau kita hitung biner tuh ada angka tuh 1111 titik 000 gitu kan. Nah, itu juga agak ribet untuk cara menghitung seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari subnet max sendiri ini adalah untuk membedakan network ID dengan network host dan menentukan alamat tujuan paket data apakah itu lokal atau remote. Nah, kemudian apa nih untuk network ID? Nah, untuk network ID itu adalah bagian dari IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di jaringan mana komputer atau device tersebut berada. Nah, sedangkan untuk host ID itu untuk menunjukkan servernya atau routernya gitu kan. Nah, jadi ini gini, mungkin gambarannya gini. Jadi kalau untuk network ID itu adalah secara global ya, secara keseluruhan di dalam network tersebut. Nah, sedangkan untuk host ID itu adalah lebih spesifik atau lebih unik gitu. Kenapa unik? Karena di sini adalah titik terakhirnya. Jadi kayak misalkan di sini ada 192.168.1.42. Nah, 192.168.1 ini bisa dikatakan sebagai network ID-nya. Nah, sedangkan .42 ini adalah host ID-nya. Nah, host ID ini bersifat unik. Kenapa bersifat unik? Karena untuk pengalamatan di komputer itu tidak boleh sama. Jadi kalau ada satu komputer misalkan IP-nya 192.168.1.42, kemudian ada komputer A lagi gitu kan, misalkan 192.168.1.42. Nah, karena di sini sama, akhirnya terjadilah konflik gitu kan, sehingga mengakibatkan network tersebut atau komputer tersebut itu tidak akan bisa terhubung. Oke, itu adalah gambaran tentang subnet max. Nah, kemudian untuk IP address ini seperti apa? Nah, saya ambil contoh seperti ini misalkan. Saya ambil contoh misalkan di sini ada nama ya, atau ada teman lah gitu kan. Ada dua teman, ya kan? Katakan di sini namanya adalah Andi ya, misalkan di sini namanya adalah Andi. Oke, Andi. Kemudian di sini namanya misalkan Amir. Nah, ketika Andi ingin komunikasi dengan Amir, ini Andi ini akan manggil nama nih. Hey Mir, gimana kabarnya? Nah, Amir ini akan menjawab, oh alhamdulillah baik kabar gua gitu kan. Nah, ini terjadilah komunikasi antara Andi dan Amir. Nah, begitu juga di dunia komputer. Di dunia komputer juga sama. Jika kita ingin komunikasi, kita harus memanggil nama IP tersebut gitu kan. Tidak boleh sama untuk IP-nya, untuk IP antara komputer seperti itu. Nah, itu adalah gambaran singkat tentang subnet mask atau subnetting ya. Oke. Oke, lanjut di sini. Saya langsung saja. Di sini ada soal. Bentar, ini saya coba hapus dulu ya. Oke, di sini ada soal 192.168.1.42. Nah, biasanya ketika kita ingin menyelesaikan suatu soal atau subnetting, itu biasanya kita sering sekali disodorkan dengan namanya total IP, ada namanya subnet max, ada namanya IP network, ada namanya IP broadcast, ada yang namanya IP range. Nah, untuk definisi ini sangat mudah ya untuk kalian pahami, di mana total IP ini adalah total keseluruhan IP yang akan digunakan. Nah, kemudian untuk subnet max sendiri di sini sebenarnya untuk subnet max. Nah, kemudian kita ada lagi nih, mungkin teman-teman pernah dengar juga namanya prefix gitu kan. Subnet max dan prefix ini bedanya apa? Sebenarnya fungsinya adalah sama, cuma bedanya di masing-masing device itu memang berbeda. Saya ambil contoh misalkan di laptop. Nah, di laptop saya ini itu tidak ada namanya prefix.
adanya namanya subnet mask. Nah, beda lagi kalau kita konfigurasi di MikroTik gitu kan. Di MikroTik itu namanya bukan subnet mask tapi prefix, tapi yang punya tujuan yang sama ya kan. Oke, itu mungkin definisinya. Kemudian untuk IP network. Nah, IP network ini seringkali disebut yang tadi saya bilang adalah network ID. Nah, IP network ini adalah menggambarkan secara keseluruhan suatu jaringan komputer, gitu kan. Atau kalau di subnetting ini network ID bisa disebut sebagai IP pertama. Itu nanti akan saya bahas. Kemudian IP broadcast ini adalah IP terakhir. IP range ini adalah range ya antara IP 192.168.142/26. Ini berapa range yang bisa digunakan oleh device atau oleh komputer. Ini akan saya bahas nanti. Nah, untuk menghitung ini itu ada rumus yang harus kalian hafal. Oke, yang harus kalian hafal itu ada rumus yang harus kalian hafal. Itu yang pertama, ini jangan warna kuning ya untuk teksnya, kayaknya warnanya merah lebih jelas. Nah, yang pertama yang kalian harus hafal itu ada slash 24. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi slash 28, kemudian ada lagi slash 30. Oke, nah ketiga prefix ini harus kalian hafal ya di luar kepala. Mungkin kali teman-teman udah banyak sering kali menggunakan untuk prefix ini. Jadi untuk total IP slash 24 ini udah banyak sekali digunakan, yaitu bisa kita ketik 256. Kemudian untuk prefix 28 ini juga sangat gampang, atau teman-teman juga udah sering kali gunakan. Jadi 2 dikali 8 itu sama dengan 16. Total IP-nya dari prefix 28 adalah 16. Nah, kemudian untuk prefix 30 ini adalah total IP-nya 4. Nah, seringkali ini prefix 30 juga digunakan. Itu biasanya untuk jaringan WAN ya. Jadi kalau misalkan nih kalian nih koneksi nih antara MPLS gitu kan, atau VPN IP gitu kan. Biasanya tuh dari customer itu diberikan itu prefix slash 30 gitu kan. Nah, slash 30 ini bisa kita sebut sebagai IP point to point gitu kan. Bisa kita sebut sebagai IP point to point. Misal di sini ada komputer kan, atau ada router lah di sini. Nah, ada dua router. Nah, ada dua router ini karena kita menggunakan prefix 20 ini hanya 2 IP yang digunakan gitu kan. Contoh di sini misalkan IP-nya adalah di sini IP-nya adalah 192.168.1.2.1. Oke. Nah, kemudian untuk IP lawannya ini, untuk IP satunya lagi, untuk device satu lagi itu menggunakan 192.168.1.2. Nah, ini adalah hanya 2 IP yang bisa digunakan. Loh, kenapa 2 IP? Sedangkan di sini kan ada 4 total IP-nya. Nah, itu untuk 2-nya lagi itu dipakai oleh IP network dan IP broadcast di sini. Seperti itu. Oke. Itu nanti akan saya coba saya coba jelaskan. Oke, jadi ini seperti ini. Ini coba saya hapus dulu. Oke, ini saya coba hapus dulu. Jadi ini ya. Ini coba saya hapus. Oke, ini coba saya hapus seperti ini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menghitung lagi nih, misalkan di sini ingin mencari gitu kan, atau ingin disodorkan pertanyaan, berapa sih kalau untuk slash 29? Nah, gampang aja karena kalian sudah hafal slash 30. Di sini misalkan slash 29. Nah, ini berapa nih total IP-nya untuk cara menghitung slash 29? Nah, di sini sebenarnya ada rumus lagi ya. Ada rumus yang harus kalian ketahui, di mana untuk mencari slash 29 ini itu ada rumus perkalian dan pembagian. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kalian ingin mencari slash 29, kita lihat dulu angka sebelumnya. Ini adalah 4. Jadi kalau ke atas, kalau ke atas itu adalah dikali. Kemudian kalau ada turun ke bawah nanti itu dibagi 2, sama kali juga dibagi 2, turun dibagi di 2, kali ke atas itu dibagi 2, itu juga sama. Oke. Nah, kemudian untuk prefix 29 ini berapa? 4 dikali 2 aja. Nah, sama dengan berapa? 8 kan? Dapat angka 8. Nah, kemudian 16 dibagi 2 dapat angka 8. Jadi kalau ke bawah atau turun itu dibagi 2, kalau ke atas itu dikali 2.
Nah, kemudian selanjutnya ada soal lagi nih. Berapa sih kalau kita untuk mencari /27 misalkan? Oh, ini agak kecil, sorry. Agak kecil. Sebentar. Oke, sorry ini agak kecil. Nah, berapa untuk mencari prefix /27 misalkan? Oke. Berapa untuk mencari /27? Nah, ingat kalau ke atas itu dikali, kalau ke bawah itu dibagi 2. Nah, jadi di sini adalah 16 itu dikali dengan 2. Hasilnya adalah berapa? 32. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kalian ingin mencari lagi, misalkan di sini /26. Nah, berapa? 32 itu dibagi 2. Nah, 32 dibagi 2 itu sama dengan berapa tuh? 32 dikali 2 itu sama dengan 64. Jadi di sini adalah total IP-nya adalah 64. Nah, kemudian juga sama, kalau kita ingin mencari prefix 25, tinggal dibagi aja kalau turun ke bawah. 256 itu dibagi 2 itu sama dengan 128. Oke, jadi seperti ini. Jadi di sini sangat penting untuk menghafal /24, /28, /30. Nah, untuk materi subnetting ini sebenarnya ini sangat penting ya kalau menurut saya. Karena ketika kita ingin konfigurasi suatu device, katakan itu router atau switch, itu kalau kita salah setting IP, itu antar perangkat tersebut tuh gak akan bisa terkoneksi gitu kan. Karena kita salah setting IP, gimana kita mau ngerti untuk setting, untuk konfigurasi device, kita belum paham untuk subnetting ini gitu kan. Itu sebenarnya udah banyak kejadian di beberapa customer. Ada juga yang karena isunya sepele, yaitu karena masalah subnetting atau salah setting IP gitu kan. Itu juga saya temui itu di beberapa customer itu hampir ada gitu, hampir banyak, dan hampir ada yang memang belum paham untuk materi subnetting ini. Oke, ini adalah materi basic tentang CCNA yaitu subnetting. Kemudian kita di sini, karena di sini sudah dapat /26 itu adalah total IP-nya 64, maka di sini kita bisa sebut di sini ada, atau bisa ketik di sini 64. Oke, jadi total IP untuk /26 ini adalah 64. Nah, kemudian kita akan disodorkan lagi. Ini mungkin agak kekecilan kali ya tulisannya. Oke, di sini sorry, di sini saya coba hapus. Kayaknya agak kekecilan. Di sini saya hapus, saya perbesar. Oke, di sini saya ketik total IP-nya adalah 64. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, berapa untuk subnet max-nya? Dari 192, 168, 1.42/26. Nah, karena di sini kita sudah dapat 64, jadi untuk menghitung subnetting ini sebenarnya ada rumus ya. Yaitu rumusnya adalah 256. Nah, kenapa? 256. Nah, kenapa 256? Ini adalah standar defaultnya untuk menghitung subnetting, dikurangi dengan total IP. Oke, jadi sama dengan, nah, di sini adalah total IP-nya 64. Jadi di sini 256 dikurangi 64. 64. Hasilnya adalah 192, gitu kan. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk subnet max ini adalah 9192. Oke. Nah, seperti ini untuk cara menghitungnya. Nah, tapi ketika kita ingin input atau masukin di device, itu kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk masukin 192, teman-teman. Atau kita ingin masukin di komputer, itu kita nggak bisa langsung masukin 192. Nah, itu ada rumus lagi di sini. Di sini kita bisa ketik, misalkan. Oke, bisa ketik di sini. Jadi untuk subnet max-nya di sini adalah 255, 255, 255, 192. Nah, ini baru bisa kita masukin di komputer untuk subnet max-nya, atau di router, atau di switch. Oke, seperti ini untuk penulisannya. Nah, kemudian untuk IP network dan IP broadcast. Nah, pada dasarnya nih kalau kita ingin menghitung IP network dan IP broadcast, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi bisa dianggap IP network dan IP broadcast ini adalah satu kesatuan. Namun untuk kedua IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan ya. Tidak bisa digunakan sampai kapanpun. Jadi kalau kalian ketik nih misalkan IP address-nya berapa,
menggunakan IP network, terus IP address berapa menggunakan IP broadcast. Nah, ini kan terjadi error. Oke, jadi tidak bisa. Nah, jadi untuk menghitung IP network ini sebenarnya kita ada di jaringan itu ada rumus ya. Yaitu rumusnya untuk IP versi 4. Untuk IP versi 4 sendiri di sini adalah nilai terkecil di sini adalah 0 sampai dengan 255. Oke, untuk versi 4. Jadi nilai terkecil adalah 0 sampai 255. Nah, karena di sini yang tadi pertama saya jelaskan IP network ini adalah IP pertama, kita bisa cek di sini 0 sampai 255. Nah, berarti di sini adalah IP pertama 0. Nah, kemudian di sini kita nggak bisa langsung ngetik 0 nih teman-teman. Di komputer juga kita nggak bisa langsung ngetik 0. Tapi kita harus ketik di sini 192.168. Oke, di sini saya ketik 192.168.1.0. Nah, kemudian untuk mencari IP broadcast ini berapa? Nah, kita bisa cek nih di total IP-nya. Total IP di sini adalah 64. Nah, angka berapa? 0 itu sama dengan 64. Nah, tentunya adalah 63. Nah, seperti ini. Jadi di sini bukannya 63 ditambah 063 ya, tapi di sini juga termasuk dihitung angka 0 ini dihitung angka 1. Jadi 63 ditambah 0 ini hasilnya adalah 64. Oke. Nah, di sini kita bisa ketik nih IP broadcast-nya adalah 192.168.1.63. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa cek juga nih untuk IP range-nya, untuk mencari IP range-nya. Nah, kita bisa cek juga di sini. Kembali lagi ke soal ya. Di sini ada .42, oke? .42. Nah, apakah .42 ini termasuk range di 0 sampai 63? Nah, tentunya termasuk. Kalau memang termasuk, kita bisa lanjut ke IP range. Tapi kalau memang tidak termasuk, itu nanti akan ada perhitungan lagi. Itu nanti di video selanjutnya akan saya bahas ya. Kalau memang ini tidak termasuk, itu nanti di video selanjutnya akan saya bahas. Jadi di sini IP range-nya, kita untuk menghitung IP range ini sangat mudah juga, yaitu untuk menghitung IP range di sini kita bisa ketik 192.168.1. Nah, kita cek nih di IP network-nya. Jadi IP range ini adalah setelah IP network ya. Setelah IP network. Jadi setelah IP network di sini 0 berarti 1 ya kan. Nah, dash 192.168.1. Nah, kita bisa cek juga di sini IP broadcast. IP broadcast berapa? 63. Berarti sebelum IP broadcast. Jadi hasilnya adalah 62. Nah, jadi ini IP range ini adalah IP yang akan digunakan oleh device. Jadi IP yang bisa digunakan ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan IP network, tidak bisa menggunakan IP broadcast. Nah, jadi IP yang bisa digunakan range-nya adalah 192.168.1 sampai 192.168.1.62. Ini adalah IP yang bisa digunakan di prefix /26. Nah, jadi ingat ya, untuk IP range ini adalah setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Setelah IP network di sini adalah .1, 0 berarti 1 ya kan. Dan setelah berarti di sini 63 berarti 62. Oke, ini adalah perhitungan untuk IP address 192.168.1.42, di mana total IP-nya adalah 64. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan adalah 255.255.255.192 dan IP network-nya adalah 192.168.1.0. Kemudian IP broadcast-nya ini 192.168.1.63 dan inilah IP range yang bisa digunakan. Oke, saya rasa cukup untuk materi ini. Semoga yang saya share ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.